saya kepada keluarga saya, bahkan kekecewaan yang luar biasa. Jadi saya minta didoakan. Ya saya pikir ya saya didoain lah. Masa waktu itu suami saya didoakan kena santet aja bisa sembuh. Kena santet loh, dia kena santet bisa sembuh. Masa saya yang sakit jiwanya didoakan nggak bisa sembuh gitu. Akhirnya saya didoakan malam itu dan mereka sama-sama mendoakan saya dengan sebuah lagu yang memang sebelumnya saya udah kesentuh juga dengan lagu itu. Nah akhirnya pada saat mereka sudah mendoakan, disitulah saya yang benar-benar menangis lagi, berteriak sendiri. Pokoknya hati saya tuh luka lah. Nangis yang terseduh-seduh, nangis yang sampai sesak hatinya, nangis yang sampai yang berurai air mata di lantai. Udah saya nggak tahu lagi mau ngapain, saya nggak mikirin mereka doain saya dengan cara apa. Saya tuh pokoknya nangis nggak karuan gitu loh Pak. Iya. Dan tiba dalam masa dimana saat saya menangis itu dan teraung-raung dan mengingat hati saya tuh gimana lah gitu. Tiba-tiba ada sosok masuk ke dalam kerumunan yang sedang mendoakan. Saat saya menangis kejar, mereka makin tambah kencang kan mendoakan saya gitu. Sekarang saya tahu itu adalah bahasa roh, jadi mereka mendoakan saya dengan bahasa roh dan saya semakin kejar, semakin saya udah gak mikirin mereka doakan saya, pokoknya saya taunya hati saya tuh sesak gitu. Tiba-tiba masuk sosok laki-laki menjamah dada saya, begini Pak, saya ingat sekali, tangannya tuh besar sekali, ya menjamah saya tuh begini. Langsung saya diem. Setelah diem, mereka pun diam. Waktu saya diem, bayangin saudara saya lagi nangis, begitu-gitu. Tiba-tiba waktu saya Bapak mungkin laki-laki juga pernah merasakan tangisan yang begitu sesak isaknya. Dan waktu itu, begitu tiba-tiba waktu dijamah itu bisa diam seketika loh Pak. Langsung tuh kayak hilang di dada tuh kayak sesaknya hilang, beban tuh berat. Pokoknya merasa hilang gitu, damai nyaman gitu. Di hati juga adem, Kak. Di dada ini bekas pegangannya juga merasakan adem gitu, nyes gitu loh Pak. Nah waktu saya merasakan itu, mereka semua diem. Diam, mungkin menurut mereka udah selesai, anak ini udah reda gitu. Habis mereka mengatakan amin, cari sosok yang mencari saya itu. Kan saya pikir siapa laki-laki berani megang dada gue gitu. Tapi kok saya memang merasakan bisa diem. Saya cari ke kamar mandi, saya cari karena itu kan sebuah ruang tamu ya. Di balik lemari saya cari gitu. Terus tiba-tiba saya ingat sosok ini tuh masuk dari satu dinding. Saya pikir itu pintu Pak Bombo. Saya hampiri dindingnya, saya sambil pegang-pegang gini. Kok ini tembok? Belum kok ini tembok kata saya. Terus saya sambil kecelingkuhan gitu, suami saya dulu negur saya bilang gini, kamu nyari apa? Enggak. Waktu ditanya saya bilang enggak. Ketiga kali dia memaksa baru saya bilang gini. Saya mau cari, tadi ada laki-laki yang pegang dada saya. Oh ya? Orangnya tinggi gede, pakai baju berjubah putih. Tapi jubah putihnya tuh tidak jubah putih yang baru bersinar kayak iklan Baiklin gitu Pak Bombong. Ya, jadi berjubah putih, rambutnya panjang, ya, rambutnya panjang, nggak panjang segini lah, rambut panjang laki-laki lah ya, ikal gitu. Tapi kok dia berkilau-kilau ya, saya bilang gitu, berkilau-kilau gitu loh Pak. Tiba-tiba dia bilang gini, teriak-teriak, oh Yesus, lu sih dijamah Yesus. Waktu saya dibilangin begitu, saya cubit dia, apaan sih gitu. Akhirnya mereka di situ jelas Pak Bomong ada mertua saya yang sekarang ini kan jadi mantan suami dan jadi mantan mertua ya. Jadi ada mertua saya dua-dua suami istri dan semua orang-orang Kristen yang ada di situ menyaksikan mereka bilang itu Yesus dan menurut saya itu tidak terlalu wow gitu loh. Iya, masih baru ya. Oh aja gitu loh Pak, oh aja. Ya, oh aja. Jadi setelah itu ya barulah mungkin jamahan Tuhan terus datang kepada saya, tapi bebalnya saya Pak Bombom. Ya. Saya masih nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Iya, tapi ya. Dijamah ya. Karena saya cuma tapi saya nggak cuma saya nggak masuk logika saya masa sih Yesus bisa nyamperin saya gitu doang. Cuma saya memang merasa kok hati saya nyaman, tenang gitu ya. Dulu kan nggak ada yang suka Iya. Dulu nggak begitu ya.
Dulu nggak begitu ya? Nah, enggak. Jadi dulu tuh memang punya masalah besar. Masalah tuh besar sekali dan pokoknya. Nah, Kan waktu saya ceritakan sesungguh-sungguhnya cerita saya, kesaksian saya kalau kesaksian di luar dari YouTube, saya ceritakan semua A sampai Z, nggak saya tutupin. Karena kalau di YouTube ini kan beda ya Pak Bom. Takutnya ada berapa yang tersakiti gitu kan. Jadi saya ceritakan. Waktu saya ceritakan, banyak orang yang berpikir, kok lu kuat gitu. Nah, itu dia saudara. Saya tadinya nggak kuat, tapi karena Tuhan yang jamah saya pada saat itu, saya menjadi kuat. Dan ada satu peristiwa sebelum ini loh Pak Bom, sebelum kejadian Tuhan menjamah saya, itu di pertemuan kedua saya bersama Tuhan, itu pertemuan yang pertama saya tidak bertemu Tuhan karena saya hanya dibawa Tuhan ke taman surga. Ya, saya dibawa ke taman. Ya, itu yang pertama kali saya dibawa ke taman. Ada dengar menyanyi suara nggak? Orang menyanyi ada nggak? Apa? Ada orang menyanyi nggak dengan orang bersuka cita? Enggak ada. Cuma sunyi, nyaman, tapi saya nggak takut gitu loh Pak. Saya tuh merasa ada di sebuah taman, tapi pohonnya besar-besar. Pohonnya besar-besar, rapi, tertata rapi, rumputnya tuh hijau. Rumputnya tuh rumput hijau yang tebal, tidak kering, tidak basah gitu loh Pak. Ya, saya berlari-lari dan saya ingat tuh saya nyeker ya waktu itu. Itu saya lagi berdoa loh Pak. Bukan mimpi ya, saya lagi berdoa itu pertama kali merasakan bagaimana hal aneh, bukan hal aneh buat saya. Nah waktu itu berlari-lari di dalam kerajaan surga saat itu saya bilang kerajaan surga. Kenapa? Saya melihat pintu besar, gerbang berarti ya, gerbang besar. Sebelum gerbang itu ada sebuah baki yang besar sekali, berterbangan anggur-anggur emas, terus berterbangan anggur-anggur emas sampai menyerupai sinar surya. Nah saat itu saya tahunya itu sinar surya. Saya berlari-lari Pak di kebun, bukan di kebun lagi. Jadi dari pertama tuh saya di taman sampai larinya ke bukit itu yang kayak kalau teman-teman pada suka nonton Teletubbies ya, itu bukit seperti itu. Ya. Nah, akhirnya saya berlari-lari mau menuju ke gerbang itu. Gitu. Waktu itu sebelum saya sampai, ternyata waktu suami saya memang sedang didoakan kena santet itu, dia begini loh Pak, apa sih namanya, manifestasi, menggerakkan badannya karena mungkin dan jadi saya waktu tergerak, saya bangun, saya cuma bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, gue lagi ngedoain suami saya bilang. Nah, dari situ Pak Bombong, saya juga mikir, itu keadaan real saya lagi berdoa ya. Entah apa namanya saya nggak tahu, tapi yang pasti saya merasa roh saya nggak ada di situ. Itu yang saya rasakan. Lalu habis itu malamnya saya berdoa ya, habis sholat, setelah sholat. Saya ingat saat itu adalah bulan puasa di bulan November 2004. Ada yang bilang sama saya gini Pak Bombong, ini tukang ngibul nih, mana ada 2004 November bulan puasa, mah cari sendiri lihat. 2004 itu saya ingat sekali, itu bulan puasa, detik-detik mau lebaran. Oke? Akhirnya saya malamnya sholat, habis buka puasa. Ibu mertua saya kan karena saya tahu saya Islam, jadi dia nyiapkan saya buka puasa. Lalu setelah itu kita main-main, habis sholat maghrib saya nggak langsung tarawih karena nemenin suami saya yang sudah bisa jalan gitu, sudah bisa jalan-jalan ke pantai. Bayangin, tadinya 1,5 bulan dia tuh yang terkapar lemes, udah mau mati, makan nggak bisa. Habis didoain orang Kristen mau makan. Yang ada di dalam pikiran saya cuma satu, ini orang Kristen hebat banget ya doanya ya, cuma didoain dia langsung mau makan gitu loh Pak. Ada kuasa ya? Iya, saya mikir gini, kok kita tuh baru nggak ya pas saya pakai baju ungu, Bapak pakai baju pink. Hah? Iya. Jadi sewarna kita. Tahu. Nah, akhirnya tuh saya berpikir gini, hebat ya nih orang Kristen. Hanya itu saja Pak. Tapi ada perdebatan saya juga dengan hamba Tuhan yang saat itu mendoakan kan. Karena waktu itu kan saya masih Muslim yang Muslim sejati lah. Karena benar-benar saya melakukan firman Tuhan saya alami waktu itu ya. Saya dan saya juga menikah sama suami saya yang tadinya
nggak jelas agamanya, tapi untuk dalam arti mengamankan keimanan saya islamkan lagi dia gitu ya. Jadi dia itu saya islamkan lagi, tapi saya rela untuk didoakan dengan cara Kristen karena saya udah nyerah, dia sakit 1,5 bulan itu. Oke. Nah akhirnya malamnya Pak Bongbong, waktu saya sholat, saya ingat sekali saya memang sengaja sholat lebih dimalamkan sebelum saya mau sahur gitu. Jadi saya semua sholat itu saya tutup semua, akhirnya saya sholat sudah tutup bisa tarawih, witir ya, dan saya sambung ke tahajud karena saya ingat itu sekitar jam 12 malam. Habis saya sholat tahajud, ada sebuah doa yang belum pernah saya ucapkan, belum pernah keluar dari mulut saya seumur hidup saya menjadi muslim. Dan ini juga yang saya kadang bisa berbagi kepada teman-teman saya yang muslim. Begini doa saya bilang, ya Allah engkau siapa? Itu hal yang paling berani sekali yang saya lakukan dan saya percaya itu bukan saya. Roh Kudus yang berdiri saya. Ya. Ya Allah engkau siapa? Kenapa saya begitu jauhnya dari engkau? Kenapa kok saya tuh susah banget sih dekat sama engkau ya Allah? Tapi dengan keadaan yang memang merana gitu loh Pak. Ya. Saya minta saat itu tuh merana sekali. Saya coba bilang, ya Allah kenapa hidup saya seperti ini? Tolong saya ya Allah. Terus saya menangis meratapi nasib saya kepada Allah saya. Tiba-tiba di ujung sebelum doa, saya bilang begini sama Allah. Ya Allah, kata mereka, engkau itu Yesus, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya bawa nama Yesus dalam sholat. Bisa begitu ya? Bisa ya? Saya kalau kan Ya. nggak diterima dong saya dalam artian ini ya. Saya mikir kok nama Yesus bawa dalam sholat gitu. Iya. Tiba-tiba mulut yang bicara ya? Iya benar, itu saya ucapkan dalam doa. Saya lagi masih berdoa. Saya bilang, ya Allah, kata mereka engkau Yesus. Ya Allah ampuni saya, astagfirullahaladzim. Saya pakai baca ayat kursi, itu adalah bacaan saya sehari-hari. Saya pukul mulut saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Ya. Ampuni saya ya Allah tolong ya Allah, ampuni saya dan ampuni mereka. Saya minta ampun atas kesesatan yang orang-orang Kristen lakukan. Saya bilang, ampuni mereka ya Allah, mereka itu orang Kristen. Mereka orang Kristen, saya lalu saya bilang, ampuni mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu, saya bilang, karena mereka tersesat, ampuni mereka ya Allah, ampuni. Saya minta ampun atas orang-orang Kristen yang menyembah manusia menjadi Tuhan. Tapi ya Allah, saya ada kata tapi Bapak. Saya bilang gini, tapi ya Allah, kalau memang aku yang salah, ya Allah tolong ya Allah, perkenankanlah engkau kepadaku, tunjukkanlah kebenaranmu atas engkau ya Allah, saya bilang. Tapi kalau saya yang salah, tunjukkanlah engkau kepadaku, perkenalkanlah engkau kepadaku. Itu doa saya Pak. Jadi kan artinya adalah kalau memang saya yang salah, kalau engkau memang Yesus, perkenalkanlah padaku gitu kan. Dengan kata lain. Sudah selesai Pak, amin. Itu jauh sebelum saya dijamah Tuhan yang oleh Tuhan Yesus ya. Bukan jauh lah, beruntun soalnya. Nah setelah itu, amin, saya nggak berpikiran apa-apa Pak. Kalau nggak salah sekitar 2 hari lagi Lebaran gitu ya, karena di sana kan Lebaran memang Islamnya minoritas dan saya juga berkumpul dengan keluarga mertua saya yang jadi saya tidak merasakan euforia banget. Lalu akhirnya beberapa hari kemudian, entah 2-3 hari setelah saya doa itu, malamnya saya tidur. Nah kali ini saya dibawa ke alam barzah Pak Bongbong. Alam barzah? Mimpi. Oh gitu. Oke. Oke. Itu saya mimpi di dalam alam barzah. Di dalam keyakinan saya dahulu, alam barzah adalah alam penantian. Ya. Jadi alam barzah itu adalah alam penantian. Yang kira-kira seperti padang pasir. Oh, padang pasir bukan negeri awan. Seperti padang pasir yang luas tidak berujung. Itu adalah padang. Saya kira seperti lagunya Katon Bagaskara, Negeri Awan.
Oh enggak, alam barzah tuh memang Iya. kalau Pada kita fase nih, ya. kalau di dalam kita nih kan alam perhatian ya. Sebenarnya memang sama. Jadi Iya. itu adalah alam ya gambaran saya. Hayalan. Dunia Ya, yang hayalan. saya tahu Ya. alam barzah itu adalah alam penantian sebelum masuk ke neraka, ke surga, sebelum kiamat lah kayak gitu. Ya, itu dulu kami alam barzah. Tapi saya juga pengetahuan saya tentang alam barzah ya seperti itu. Gitu. Alam di mana alam orang mati lah. Ya. Biasanya adalah pada saat saya dibawa ke alam barzah dalam keadaan mimpi, di situ ramai sekali manusia Pak Bombo. Sampai berdesak-desakan, kanan, kiri, depan, belakang ya. Sampai saya tuh nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke depan, nggak bisa belakang. Sampai saya tuh berteriak-teriak ketakutan dan semua orang pun ketakutan. Saya coba bilang gini, ya Allah Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong. Semua nangis Pak Bombo karena merasa ketakutan di alam itu. Saudara, alam barzah itu tidak terang seperti saat kita keluar rumah dalam keadaan terang. Tidak terang saat seperti malam kita dapat sinar dari bulan. Alam barzah yang saya rasakan saat itu seperti Anda merasakan gelap kelabu. Pada saat Anda ya seumur hidup Anda saya pasti yakin Anda pernah merasakan bagaimana Anda merasakan mendung. Ya, mendung kan ada tuh mendung ya. Gelap, pokoknya menakutkan. Ya. Saya pernah merasakan di dunia seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan lebih kelabu. Ya. Ya. Waktu kita semua berteriak, Pak Bom, kita semua berteriak, tolong, tolong. Itu tiba-tiba di atas kepala saya tuh langit terbuka. Jadi langit terbuka, jreng gitu. Yang tadinya gelap gitu kan, bukan gelap gulita ya, gelap kelabu itu tiba-tiba waktu terbuka, terang Pak Bom, di atas kita tuh terang. Lalu ada suara di atas itu. Apa nak? Ntar dulu ya Pak Bom. Apa sayang? Oh handphonenya ini. Ya udah jangan nangis. Ya udah kenapa kok nangis? Pipis dulu ya. Anak saya baru sehat Pak Bom yang kecil. Ya. Nah akhirnya ada suara itu keluar dari situ lah, dari awan itu keluar begini Pak Bom. Lucy anakku, kamu mau pulang katanya. Suara laki-laki jelas. Terus saya tuh menjawabnya begini, iya Tuhan aku mau pulang. Iya Pak Bombo, saya menjawab tuh seperti anak-anak. Waktu saya berkata begitu, suara itu cuma bilang, tuh katanya. Tuhnya adalah, waktu saya menengok tuh, itu adalah rute yang biasa saya lalui sampai pulang ke rumah. Lalu saya berteriak, hore, saya pulang, ayo kita pulang, gitu. Saya berharap pada saat saya pulang, saya tarik orang lain supaya orang lain pun bisa selamat. Tapi puji Tuhan, pada saat itu, nah sebelum saya tarik orang lain, waktu saya bilang, hore, saya pulang, tiba-tiba suara itu bilang gini, belum tentu, gitu. Terus saya bilang, kok belum tentu Tuhan? Tapi percaya gak, saya tuh bicara Tuhan. Jadi saya ngomong ke Tuhan loh. Kok belum tentu Tuhan? Lalu Tuhan bilang, kan maunya kamu lewat situ. Bentar Pak ngomong. Aneh. Ya. Kan kamu maunya lewat situ, kata Tuhan. Ya sudah, kamu lewat situ saja. Nanti jalan, aku akan kasih tahu pulang ke rumah. Aku akan kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Jelas loh Pak Bom. Sementara saya kan dulu nggak ngerti ya orang Kristen ada bahasa Bapak gitu. Saya pikir bapaknya itu adalah rumah. Saya pikir rumah saya gitu loh Pak. Karena kan orang saya kan dipanggilnya Bapak, gitu ya. Terus akhirnya ya udah. Hore, kita pulang, kata saya. Waktu saya tahu jalan itu, saya tarik orang lain. Waktu saya tarik dengan harapan orang yang saya tarik menarik orang lain. Ternyata itu adalah konsep kekristenan supaya kita bisa menyelamatkan banyak jiwa.
Ya. Benar kan? Saya nggak tahu hal itu. Amin, amin. Nah, amin. Akhirnya sudah Pak, waktu saya bangun Pak, terbangun dari mimpi itu, saya ketakutan Pak Bombom. Saya langsung takut, saya langsung berteriak-teriak, bukan berteriak, saya langsung ngambil wudhu Pak. Ambil wudhu, saya sholat malam. Iya, saya sholat malam lah. Saya langsung sholat malam, saya ketakutan, ya Allah tadi apa, ya Allah tadi apa, saya sholat. Saya pakai ini tambah jelas gak Pak? Jelas ya? Sama aja. Tapi tadi lebih bagus ya. kok. Yang tadi lebih. Oh yang tadi, saya memang gak pakai mic. Okay. Terus akhirnya ya sudah saya sadar dan saya sholat subuh. Nah setelah itu besoknya habis sholat duhur atau sholat asar ya saya agak lupa. Waktu saya sholat belum saya assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri itu udah tahiyat akhir. Waktu tahiyat akhir At-tahiyatus mubarakatus shalawatuz tayyibatulilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullahaladzim. Terus sebelum assalamualaikum tiba-tiba ada suara di sebelah kanan saya loh Pak, audible ngomong begini, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Katanya. Jadi saya buru-buru langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya cari suara itu siapa itu. Di kamar kakak ipar saya. Waktu itu kita tinggal di rumah kakak ipar saya di Bali. Saya cari, gak ada suara itu. Oke, sudah biasa saja saya bereskan sholat saya ke dapur masak. Saya waktu itu di Bali ya, Pak, lagi mau bantu Ibu, saya. Ibu Lucy, teman-teman di lab check bilang, coba Ibu Lucy pakai handset, lebih bersih katanya. Tapi kalau gitu. audio lebih bagus, tapi coba Ibu pakai handset. Gitu. Nah, coba teman-teman di lab check ya, mana yang bagus? Begini atau pakai headset? Bentar dulu. Ya oke, kalau pakai headset nggak apa-apa. Saya inikan dulu bentar. Sebentar. Oke, sebentar ya Pak. Saya anukan dulu. Oke. Saya harus. Orang bilang Pak Bobo makan tisu. Oke, pakai ini aja ya. Saya pakai ini langsung ya. Iya. Udah. Halo, udah jelas sekarang? Begini lebih bagus, mantap. Artis kok. Oke. Enggak, Ingat tadi ya saya nggak teman-teman siap. yang di rumah ya. Ibu Lucy ini salah satu juga sudah menjadi pelayan Tuhan. Ya nanti di akhir-akhir nanti kita tampilkan kalau anak Tuhan yang berkenan membantu dalam pelayanannya Ibu Lucy dalam melayani mencari jiwa-jiwa. Dukung ya, nanti Pak Bobom sebentar tampilkan kalau anak-anak Tuhan mau berkenan membantu dalam pekerjaannya Ibu Lucy sebagai hamba Tuhan. Dia udah melayani ya mencari jiwa-jiwa. Nanti sebentar kita Pak Bobom tampilkan nomor rekening Ibu Lucy biar teman-teman bisa bantu dalam pelayanan perjalanan Ibu Lucy dalam mencari jiwa-jiwa ya. Oke? Silakan Ibu Lucy langsung. Silakan. Pak, ini bagus sekali. Ya, akhirnya setelah itu Pak Bombom saya nyapu ya di rumah itu. Ada lagi suara itu Pak Bombom. Iya. Saya masak, pokoknya seharian beratus kali suara itu. Besoknya lagi Pak Bombom. Besoknya lagi. Saya ingat akhirnya sekitar hari Kamis atau Jumat ya. Saya waktu di tempat tidur jelonjor gitu ya Pak. Ya. Istirahat lah, karena waktu itu memang saya lagi ngobatin suami saya. Kan saya itu baru nikah Pak Bombom, baru nikah langsung dia sakit ya. Nah, tiba-tiba suara itu ada lagi Pak Bombom. Nah kali ini saya ladenin Pak Bombom. Saya coba bilang gini, apaan sih? Emang gue harus baca apaan? Nah saya ngomongnya kayak gitu loh Pak Bombom. Karena kan saya pikir bukan emang kamu siapa ya, itu kan karakter kita pribadi saat kita sendirian ya. Saya bilang emang kamu tuh siapa, saya bilang. Dia nggak jawab.
Iya, akhirnya saya ngomong kan dengan suara itu. Awalnya kan berkali-kali apaan sih gitu. Ada satu hal yang ada satu pernah begini saya bilang, kau siapa? Kalau engkau malaikat, buat hati saya tenang. Kalau engkau memang iblis, setan atau apapun itu, udahlah pergi jauh-jauh kata saya gitu. Ya. Tapi suara itu datang lagi dengan suara yang sama, perkataan yang sama, titik komanya tidak dikurangi, saudara. Ya. Akhirnya, saudara, suara itu datang dan saya lagi melonjor, terus saya bilang gini, yaudah deh, gue baca apa? Kata saya gitu kan. Yaudah deh, oke, udah. Gue baca apa? Gue baca apa? Karena kan saya besar di Jakarta ya, saudara. Jadi lalu suara itu bilang gini, tuh katanya. Tuhnya itu menuju ke ujung kaki saya, ada sebuah Alkitab warna biru, punya suami saya, yang memang pada saat dia disembuhkan dengan doanya orang Kristen, dia bilang gini sama saya, maaf saya ke Kristen ya, saya mau ke Kristen lagi, boleh nggak? Kata dia gitu Pak Bumbo. Nah karena saya kan memang orangnya agak moderat ya, saya pikirnya memang saat itu juga saya lagi kecewa sama dia, karena saya merasa saya menikah dibohongin lah gitu. Dan itu adalah salah satu yang membuat saya merasa hidup saya hancur. Saya cuma mikir gini, ya udah deh, lu mau Kristen aja, terus lu udah sehat juga gue ceraiin saat itu. Karena saat itu saya, ya betul, karena memang saya itu menikah sama dia itu bukan faktor cinta, karena faktor politik bisnis. Waktu itu saya mikir gini, udahlah kalau betul politik bisnis. Bisa Bu? Iya. Bisa ya di luar di Jakarta bisa gitu ya? Oh tidak, maksud saya gini, karena ya bisa aja lah Pak, banyak. Maksudnya di kota besar gitu? Banyak. Nah waktu itu kan gini loh Pak Bombong, dia ini kan bawa produser saya mau dikontrak di Jerman. Udah kita tuh obrolan sampai ke kontrak tuh udah Pak, kontrak udah disiapin, lagu-lagu udah disiapin. Waktu itu saya mau pergi ke Jerman, go internasional, penyanyi dangdut yang mau go internasional. Udah preskon, bayangin, kita udah preskon. Tapi setelah itu semuanya berantakan. Dia ribut sama partnernya yang merupakan juga produser saya, yang menurut partnernya dia penipu. Dia ribut sama semua partner bulenya yang lain-lain, kan dulu dia tinggal di Jerman. Nah, di situ kan saya merasakan, ini gue masuk ke lubang singa gitu ya. Dia yang punya perkara, kenapa jadi karir gue dan hidup gue yang hancur saat itu, Pak. Tapi karena dia sakit, saya tetap nemenin dia karena saya bukan perempuan yang tega gitu. Jujur waktu saya tahu dan akhirnya saya nggak jadi go internasional. Kenapa? Karena semuanya berantakan. Ini secara dunia ya saudara. Terus saya keselnya kenapa bego banget sih gue dulu, kenapa gue nggak ceraiin aja gitu. Tapi dengan kebegoan itu saya lah yang akhirnya saya mengenal Tuhan. Kembali ke awal tadi ya. Akhirnya tuh kata Tuhan, dan akhirnya saya marah. Sebelum saya ambil Alkitab itu saya bilang gini, astagfirullahaladzim, gila lu haram. Jadi saya ngomongin karena suaranya dari sebelah kanan kan, jadi saya bilang gila lu haram. Saya nggak lihat wujudnya saudara, saya cuma bilang gila lu haram. Dia nggak ngomong apa, cuma bilang bacalah. Nggak mau, bacalah. Jadi saya dipaksa. Terus saya ya udah oke lah, dalam artian gini supaya suara ini diem gitu. Ya. Saya ambil itu Alkitab itu, saya buka begini perlahan. Jadi dia ada sletingnya ya. Waktu saya buka, saya bilang gini. Pas saya buka gini, sebelum saya buka masih tertutup, saya cuma bilang gini. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, maafin aku, ya Allah, ya ampuni saya, jangan marah, ya Allah, ya jangan marah, saya mau baca Alkitab ini. Ya. Kan saya punya keyakinan dalam artian doktrin saya baca Alkitab itu haram Pak Bombong. Oh gitu ya. Jadi saya bilang, ya Allah ampuni saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, jangan marah, ya Allah ya, saya cuma pengen suara ini diam. Karena ini berhari-hari ngomong saya puyeng, ya Allah, jangan marah, ya Allah, anggap aja aku baca novel, kata saya. Bilang sama Allah, saya ambil pegang buku. Sudah begitu baru saya buka ya Pak. Iya. Waktu saya buka, saya terbingung-bingung, tulisannya kecil-kecil banyak gitu kan, kayak ya, menurut saya kayak kamus. Saya suka baca buku saat itu. Saya lihat itu kayak kamus, kecil-kecil tulisannya gitu kan. Nah, waktu sebelum saya buka,
sebelumnya saya baca doa dulu loh Pak Bom. Baca doa saya, Al-Fatihah, surat-surat ayat pendek ya, An-Nas, Al-Falaq, semua surat-surat yang saya hafal. Surat pendek termasuk ayat kursi. Akhirnya saya buka. Waktu dibuka kan saya bingung ya Pak Bom, mau baca apaan gitu ya. Saya bilang, ini saya baca apaan gitu. Saya ajak ngomong lagi yang sebelah. Saya baca apaan? Kata dia ngomong gini Pak Bom, bacalah aku. Tentang aku katanya. Mulai saya ngomong, emangnya lu siapa? Saya bilang gitu Pak Bom. Ya. Emangnya lu siapa? Suara itu bilang, Yesus. Waktu dia bilang Yesus, saya nggak blegar. Wow, Yesus, enggak. Saya cuma, gue baca di mana nih tentang Yesus? Aku buka di depannya. Oke, kita baca di depannya. Saya berpikir waktu saya baca buku, baca tentang apapun kita, misalnya kita mau baca buku apa ya kan, perikopnya apaan gitu. Saya baca di depan. Oke, saya mau baca Yesus nih, baca di mana? Ternyata ada perikopnya. Jadi di situ ada cerita tentang Yesus, baca di Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Tapi saya nggak sampai ke Yohanes, saya tahunya Lukas, Markus, Matius. Akhirnya Matius, Lukas, Markus, saya baca mulai dari situ. Waktu saya baca Pak Bom saat itu, Matius dulu saya baca. Mulailah ada sesuatu pertanyaan besar di kepala saya. Saya bilang, astagfirullahaladzim, kok begini ya? Penciptaan dan awal mualanya tentang Yesus. Di dalam Matius kan? Lalu latar belakang tentang Yesus, bagaimana Yesus dilahirkan, dan adanya Maria, adanya Yusuf, dan banyak lagi. Tapi di situ saya langsung mikir, ini sebenarnya sama nggak sih ini si Yesus ini sama Isa-nya saya bilang. Tapi kok beda gitu ya. Mirip tapi nggak sama gitu. Saya baca terus. Di situ Ibu Lucy sudah mulai bertanya-tanya ya. Mulai di situ mulai tergerak ya. Udah mulai. Iya, saya langsung bertanyanya gini, yang benar mana? Yang pasti gitu Pak, pasti yang benar mana ya? Yang benar mana? Saya karena waktu itu kan nggak bawa Al-Quran saya gitu kan di rumah. Saya punya Al-Furqan yang memang saya baca Al-Quran. Artinya begitu juga maknanya. Itu saya punya namanya Al-Furqan. Udah saya kasih sama adik saya biar dia tahu. Lalu baca terus sampai ke Markus. Beberapa hari kemudian sampai ke Markus. Saya makin gemetaran, tapi makin saya pengen baca gitu Pak. Tapi tetap saya melaksanakan sholat saya. Singkat cerita, akhirnya sampailah di malam minggu. Bertanya-tanya begitu, ya Allah ini siapa? Nah, ada satu lagi waktu itu setelah saya habis baca Markus, saya mikir gini, gue mau baca tentang penciptaan alam bumi ini, manusia pertama di dalam Alkitab menurut mereka, menurut dia ini siapa? Ya kan? Karena kan di dalam agamaku, Allah menciptakan manusia pertama adalah Adam, dengan cerita yang begini. Ini sama gak nih? Saya bilang, gue mau baca apa? Tuhan nuntun saya. Jadi intinya waktu itu Tuhan menuntun saya. Saya dibawa Tuhan untuk membaca Kejadian. Waktu saya baca Kejadian makin kaget dan makin kepala saya begini. Jadi bener mana sih? Kok ini lengkap banget gitu. Jadi saya melihatnya, saya percaya itu Tuhan yang bawa otak saya tuh untuk membaca itu tuh, bukan saya pribadi. Saya bilang, gila bener. Yang mana sih yang bener? Begitu lengkap yang saya dapatkan. Dengan pengetahuan yang saya dapat gitu, di dalam agama saya. Saya cuma mikir, memang gak sama, tapi kok mirip gitu. Nah, datanglah malam minggu. Waktu malam minggu tiba, mertua saya mampir ke rumah kami yang ditempatkan kami bertiga. Waktu itu suami saya ada satu lagi kakak rohaninya, adiknya yang mengobati suami saya. Akhirnya jadi kakak rohani saya, namanya Berlin Siaan. Ya, nah akhirnya saudara waktu itu saya lagi baca Alkitab di meja makan, mertua saya tuh datang nyelonong tiba-tiba tuh yang saya nggak tahu dia di belakang saya, dia cuma ngomong gini, Lucy kamu tuh kalau mau pengen tahu orang Kristen supaya nggak mikir jelek tentang orang Kristen, besok hari Minggu ikut aja ke gereja. Waktu dia ngomong gitu, saudara saya lagi baca Alkitab kan malu ya, Alkitabnya saya banting Pak Bom, cing. Banting.
atau ke kaki kalau nggak salah, diambil lah terusnya. Saya nggak jawab apapun. Saya cuma mikir apaan sih ini orang tua, gila kali ya gua. Gue baca Alkitab aja ini gue udah haram ini, gue suruh lagi mampir ke gereja, mampus gue nanti, haram gila. Sholat gue nggak diterima, puasa gue nggak diterima, gitu dalam hati saya. Akhirnya selesai mau tidur, sebelum mau tidur, selesai bincang-bincang saat itu ya, kita mau tidur. Banyak yang dilakukan saudara, ini adalah kesaksian yang saya lakukan sendiri ya, karena pada saat itu memang kita lagi mengobati suami saya. Nah, malam mau tidur saya ngomel-ngomel nih sama suami saya. Saya bilang gini, lu dengerin ya, lu mau masuk Kristen lagi, bodo amat lu, gue gak kepikirin. Surga neraka milik lu, bukan milik gue. Lakum dinukum waliyadin lah, agamamu, agamaku. Tolong saling menghargai. Gue gak marah lu masuk Kristen lagi, tapi lu tolong ya bilangin sama bapak lu ya, jangan ajak-ajak gue ke gereja. Itu kalau ngomong tegas gitu kan, Mbak? Iya. Waktu si suami saya bilang gitu, ya udah sih, si bapak kan cuma pengen ngebuka pikiran lo. Ya nggak ada, gila kali lu ya. Lu aja sana yang udah kafir lah, saya bilang gitu. Iya. Gila lu ya. Gila lu. Ya. Nah, akhirnya udah Pak, kita tidur. Nah, besok paginya jam 5 saya udah sholat subuh, bangun, mereka juga udah siap-siap persiapan pergi ke gereja. Mereka gereja jam 7, jam 6 lewat lah, setengah 7 atau jam 6 lewat lah, mereka udah siap-siap, udah standby, udah menuju ke depan mobil ya. Waktu mereka mau jalan, mereka udah cakep, udah ganteng semua, mereka bertiga, bapak mertua saya, suami saya, dan Mas Berlin. Waktu mereka keluar, Pak Bom dan saudaraku, tiba-tiba mereka teriak, kenapa nih mobil kok mogok? Ya. Mobilnya mogok, Pak. Ya. Mertua saya namanya orang mogok kan laki-laki semua ngikut mereka yang ngurusin itu. Nah, di samping mereka mogok, apa yang terjadi di dalam kamar saudara? Saya kan udah tiduran nih. Saya pikir gue tiduran aja lah nungguin. Saya bilang gini, lu berapa lama ke gereja? Saya bilang. Ya di gereja 3 jaman lah katanya, 2-3 jam perjalanan. Oke, jam 7, 8, 9, 10 berarti sekitar jam 11 ya sampai rumah. Ya udah gue tiduran. Aku mikir gitu Pak Bom. Nah akhirnya waktu mereka kejadian mogok, saya mau tiduran, tapi sebelum saya tiduran Pak Bom, seperti ada yang mengangkat saya, menunjukkan membawa saya ke kamar mandi. Saya disuruh mandi, saya mikirin gue ngapain mandi. Lalu saya pakai baju. Saya ingat sekali saya buka koper tuh, saya cuma ingat gini, tuh pakai baju itu. Jadi saya diingat saya pakai baju putih atasnya, bawahnya kembang-kembang warna pink. Mungkin di Bali masih ada di rumah saya di sana. Nggak sampai 5 menit saya sudah dandan rapi. Tiba-tiba suami saya masuk. Pasti dong seorang suami melihat gini, ini istrinya tadi kagak mau ikut ke gereja, tapi kok malahan udah cakep, mau kemana Bali ini weh, jangan mau jalan-jalan sendirian, pasti mikirnya gitu kan. Dia nanya gini, mau kemana mah? Suara membisikkan saya begini Pak Bom, gereja. Lalu saya bilang, gereja. Oke. Tapi ntar dulu ya, mau bilang mogok. Oke, yaudah gue tunggu di luar deh, gue udah rapi. Yaudah, kita di luar. Waktu saya keluar, saudara duduk juga enggak saya. Keluar doang, keluar. Tahu gak saudara apa yang terjadi? Mobilnya nyala. Mobilnya nyala Pak Bom. Luar biasa. Akhirnya saya ke gereja. Sampai di gereja, tiba di dalam, yang terjadi itu kan gereja yang pertama kali saya masukin adalah gereja GBI Rock punyanya Timotius Arifin. Nah, Timotius Arifin, Shalom. Waktu itu saudara, bapak mertua saya bilang, kamu duduk di belakang, kita duduk di belakang aja loh, karena kan kamu cuma lihat-lihat. Tapi suara itu cuma bilang gini, enggak, kamu duduk depan. Enggak apa depan? Enggak apa depan. Oke, kita akhirnya duduk di depan. Masuklah mereka ibadah seperti orang Kristen pada lainnya karismatik. Iya. Waktu mereka ibadah, saya mulai gak nyaman Pak Bombo.
Duduk di depan. Ibu duduk depan atau belakang? Duduk depan banget nggak boleh, karena kan itu ternyata para pekerja, jadi kita duduk di nomor 2, jemaat Ya, nomor ya, 2, ya. Apa-apa. sayap Ini depan, kanan. toh? Depan. Depan. Waktu mereka ibadah, saya begini tangannya Pak Bombong. Begini aja, nggak lepas-lepas. Mulailah mereka ibadah, saya nggak tahu ibadah itu ya. Mereka nyanyi dimulai dari lagu-lagu sedih, lagu-lagu seneng, mereka nangis-nangis, mereka jingkrak-jingkrak, mereka teriak-teriak, mereka tepuk tangan, balik lagi sedih-sedih. Lama-lama saya mulai murka. Aneh ya? Ya. Baru. Saya murka dong. Ya. Saya bilang gini dalam hati saya, ini orang Kristen goblok semua, saya tolol semua, sinting semua.